Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita hari ini Rabu 14 September 2022 terambil dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-27 sampai 30. Judul perikopnya adalah pengakuan Petrus. Markus 8 ayat 27 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita membaca perikop ini, ada hal yang membingungkan kita mungkin. Karena sebelumnya Yesus bertanya tentang pendapat orang, siapakah Yesus? Kemudian para murid menjawab bahwa ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Elia. Di beberapa Injil yang lain disebutkan Yeremia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah seorang dari nabi. Kalau kita memperhatikan, kemudian Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Sekarang menurut pendapatmu siapakah aku ini?" Dengan lantang Petrus menjawab dengan mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Di dalam Injil Matius kemudian Yesus memberikan pujian kepada jawaban Petrus tersebut. Namun menariknya dalam Injil Markus, pujian tersebut tidak dicantumkan. Namun Markus hanya mengatakan, lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang membingungkan adalah kemudian Yesus melarang. Pertanyaannya, kenapa Yesus melarang? Apakah kita dilarang untuk bersaksi tentang siapa Yesus Kristus? Sebenarnya Tuhan tidak pernah melarang kita bersaksi. Tetapi dari perikop ini Tuhan menghendaki supaya pengenalan pribadi kita dengan Dia, iman yang bersifat personal tentang Dia, itu bisa menjadi pengalaman kita yang benar-benar kita bisa bagikan. Bukan hanya sekadar apa kata orang tentang Yesus. Dan kita hanya sekadar mengikuti kata orang tentang Yesus, kita menceritakan apa kata orang tentang Yesus kepada orang lain. Saudara dan saya dituntut memiliki pengalaman pribadi, memiliki hubungan secara personal dengan Tuhan. Ketika Petrus menyampaikan apa isi hatinya dengan mengatakan engkau adalah Mesias, iman yang bersifat personal itu ada dalam diri Petrus. Dia mengenali Yesus sebagai Mesias. Sekalipun mungkin saat itu banyak orang yang memandang Yesus tidak sebagai Mesias. Tetapi Yesus sebagai orang yang memiliki kuasa, di mana banyak orang berharap supaya Yesus secara politik atau secara politis boleh memberikan kebebasan bagi Israel dari penjajahan yang mereka alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki iman yang benar, iman yang menyelamatkan itu? Atau kita menjadi Kristen hanya sekadar keturunan? Atau kita menjadi Kristen hanya sekadar karena kita mengharapkan mujizat dari Tuhan? Atau kita menjadi orang Kristen yang sekadar ingin berkat-berkatnya Tuhan saja? Atau karena ya lingkunganku mayoritas Kristen,
Sehingga aku pun harus menjadi Kristen. Saat ini firman Tuhan menegur kita. Saudara boleh membangun kesaksian ketika kita memiliki iman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun iman yang personal tadi itu. Iman yang menyelamatkan. Iman yang didasari oleh pengenalan yang benar tentang Tuhan. Sehingga membangun iman yang walaupun kita tidak mendapatkan berkat, kekayaan, dan lain sebagainya, kita akan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Yaitu dengan kita membangun di atas dasar yang benar melalui firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Mari kita terus membangun iman yang benar, iman yang berkenan kepada Allah. Jauh dari sekadar iman karena mujizat, iman karena keturunan. Tapi kita mau belajar terus mengenali siapa Yesus. Sehingga kita bisa menjadikan Yesus sebagai yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih nasihat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Untuk kami bersikap kritis terhadap iman kami. Sudahkah kami memiliki iman yang menyelamatkan itu? Iman yang kami miliki yang berdasarkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Jika iman kami hanya sebatas keturunan, iman kami hanya sebatas mujizat, iman kami hanya sebatas berkat-berkat, kami mohon ya Tuhan, tambahkanlah iman kami, supaya kami memiliki iman yang menyelamatkan itu. Dengan kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Roh Allah menerangi hati kami, menerangi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua hari ini, dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam apapun yang saat ini menjadi harapan dan doa-doa kami, dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan melindungi kami. Dan hari ini menjadi hari yang berkenan kepada Tuhan. Kami boleh membangun iman dan percaya kami kepada Tuhan untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta. Amin.